Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrio Praditya. Di sini saya akan melanjutkan part 2 dari final topologi hands-on 2 ya, tentang dynamic routing. Di sini saya akan langsung mulai konfigurasinya. Ya, di sini akan saya konfigurasi dengan OSPF. Lalu untuk client RPT menggunakan NAT overload dan juga static routing floating point ya. Lalu yang tengah sini menggunakan BGP. Dan di sini OSPF, di sini menggunakan Zero Trust Core Network, di sini NAT overload ya. Lalu di sini menggunakan DHCP relay dan nanti di sini menggunakan Ether channel ya. Langsung saja kita konfigurasi mulai dari sini dulu ya. Dari OSPF di regis 1. Oke, caranya seperti ini ya. Kita masuk ke CLI, kita enable terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 network. Ya. Di sini network 1 maksudnya itu 172.16.1. Ya, di sini 172.16.2 maksudnya seperti itu ya. Nah, langsung saja syaratnya kita masuk ke terminal config. Boleh kita kasih nama dulu, hostname router 1 misalnya. Nah, lalu kita kasih IP terlebih dahulu ya. Kita masuk interface, INT aja tidak masalah. Masuk ke sebelah kiri dulu ya, di bagian sini kita masuk ke G0/0 G0/0, lalu kita kasih IP address, bisa IP add saja, tidak masalah. 10.0.0.1 ya. Nah, lalu subnetnya 255.255.255.0, lalu kita no shutdown. Nah, di sini bisa kita exit terlebih dahulu atau kita bisa langsung ya, langsung masuk seperti ini. Nah, dia bisa langsung masuk ya tanpa kita exit terlebih dahulu. Lalu kita kasih IP 192.168.172.16.1.1 ya, 255.255.255.0. Nah, nanti di sini kita akan beli IP di belakangnya 1 ya, 1.1. Berarti nanti di sini node router 2 yang mengarah ke router 1 itu menggunakan 1.2 karena 1.1 sudah digunakan di sini ya. Oke, kita enter no shutdown. Oke, masih down ya karena router 2 belum kita konfigurasi portnya menjadi up ya. Belum kita rubah maksudnya. Oke. Lalu masuk sini lagi, kita kasih IP add 172.16.2.1, subnetnya jangan lupa 124 ya, 255.255. Oh, shutdown. Oke, yang kita exit. Nah, lalu kita akan konfigurasi OSPF ya, menggunakan dynamic routing menggunakan protokol OSPF. Caranya kita masuk router. Nah, di sini jika kita pencet tanda tanya, nah dia ada 4 protokol ya, protokol dynamic routing mulai dari BGP, XRP, OSPF dan RIP. Nah, langsung saja kita pilih OSPF ya, OSPF. Nah, jika kita pencet OSPF, pencet tanda tanya lagi, kita hanya ada opsi OSPF ya, lalu kita masuk ke OSPF 1. Oke. Nah, lalu di sini kita bisa menambahkan router ID. Misalnya karena ini router 1 kita kasih 1.1.1.1 ya. Kita enter. Lalu jika kita ingin menambahkan log, jadi setiap misalnya interface ataupun interface di network sini ya, misalnya down, nanti dia akan muncul notifikasinya ataupun komen di kita di sini ya. Caranya itu menggunakan log, kita tanda tanya, kita tap saja. Nah, just change. Jadi setiap perubahan interface mau itu up atau down akan muncul di dalam router ini. Lalu kita masukkan di sini network. Nah, networknya di sini ada 3. Kita masukkan terlebih dahulu ya. 10.0.0.0 ini network ya, bukan interface-nya. Oke. Nah, di sini bukan subnet tapi wildcard ya, kebalikan dari subnet. 0.0.0.255 lalu area 0. Oke. Nah, kita lakukan hal yang sama. Kita ganti di bagian IP-nya saja ya, karena tadi kita menggunakan subnet yaitu 124 ya. Berarti untuk wildcard-nya kebalikannya sama.
kita hanya mengganti IP saja 172.16.1.0. Bentar. Di sini kita rubah, di sini 2 ya. Bentar, lalu kita end, lalu kita write memory. Oke, sudah selesai. Begitu itu saja cara konfigurasi. Jika kita show IP route, nah di sini masih belum ya, karena baru satu yang kita konfigurasi. Langsung kita masuk ke router 2 untuk kita konfigurasi. Kita enable, lalu masuk kita ke terminal. Kita kasih IP terlebih dahulu ya, coba kita cek dulu. Dia ada 1 2 3 4 5. Oke, kita masuk ke berurutan ya dari yang terkecil lah. Interface G 0 0 0. Kita kasih IP at 172.16.1.2k tadi. Titik 1 sudah kita gunakan di ujungnya ya. Kalau kita no shutdown, nah, dia akan langsung up. Oke, lalu kita masuk lagi ke interface 1 tuh ke kanan ya, sini 4 berarti 4.1. Kita no shutdown, kita masuk lagi 2 itu ke bawah 3 berarti 3.1 ya, 3.1. lalu kita no shutdown lagi, lalu kita masuk ke 3 ya, 3 itu ke atas 50 berarti 50.1. no shutdown. Oke, lalu kita satu lagi ya, masuk ke G00 0. Nah dia yang di sini ya, berarti dia 5.1. No shutdown. Kita exit. Nah semua OSPF 1, jadi semua network yang terhubung ataupun yang langsung interface atau network yang langsung terhubung ke router yang kita konfigurasi itu harus kita masukkan ke OSPF agar nanti router-router yang kita konfigurasi menggunakan OSPF dia dapat bertukar informasi ya. Oke, lalu masukkan, bisa kita mau ngasih router ID, bisa kita kasih router ID dulu ya. Tadi 112 saja. Oke, kita kasih log agency change, lalu kita masukkan network 172.16.1.0, wildcardnya 255, area 0. Oke, network 1, lalu tadi ada 3 ya, 3 bagian bawah, lalu ada 4, salah 4, kalau udah 5 kita kasih, dan yang terakhir itu udah 50 ya, yang mengarah ke atas 50. Jika sudah kita end, lalu kita nah jika seperti ini ya, ini OSPF change sudah berhasil ya. Nah maksudnya log itu seperti ini ya, jika kita menggunakan perintah log agency change itu, nah, dia akan muncul seperti ini. Jika kita show IP route, dia baru terhubung satu ya, yang ke sini ya. Nah, jika kita tunggu, nanti dia akan terus bertambah ya. Nah, ini kita berkonfigurasi saja, nanti kita cek di bagian akhir ya. Kita lanjut konfigurasi terlebih dahulu, berurutan saja ya. 3 terus 2 terus ke 3. Untuk memberi hostname di router itu bebas ya, opsional saja. Bisa kita kasih juga hostname router 3. Lalu kita kasih interface G, sebentar kita geser dulu. Nah seperti ini, G0 kita kasih IP at 172.16.4.2 255.255.255.0. shutdown. Oke, sudah up. Lalu kita masukkan lagi G1 ya, 1 tuh ke kanan berarti dia 9.1 ya.
Oke, lalu kita no shutdown. Nah ini jangan khawatir ya kalau misalnya masih down, karena kita harus mengkonfigurasi di dua interface-nya. Satu networknya terus dikonfigurasi semua, kita upin portnya, jadi tidak usah khawatir. Oke, kalau dua itu ke bawah berarti 8.1 8.1 no shutdown, lalu 3 itu ke atas berarti 51 ya, 1 no shutdown. Oke, lalu G 0/0 dia 6 berarti 6.1 di sini ya, 16.6.1 no shutdown. Oke, lalu kita masukkan router OSPF 1, kita kasih router ID boleh 1.1.1.3 ya, sudah. Lalu kita kasih log, lalu kita kasih network 172.16.4.0, berkartnya 255 area 0, ada network 4, terus ada 6 4 6 8 9 6 5 1 ya, 8 9 sama 51. Oke, kita end, kita WR. Nah, sudah selesai. Hmm? 4.1 sudah. Tadi kita masukin di benar ya. Kenapa ini dia? Kok nggak mau? G belum kita masukin ke OSPF. Ini ya. Lalu salah di sini. Oke. Kita connect. Nah, lalu di sini kita masuk router OSPF 1. Ini harus teliti ya. Kita copy, kita no. Kita no lagi. Kita no lagi. Oke, coba kita do show running config. IP-nya baru 1.3. Oke, kita area 0 ya, ini harus teliti ya teman-teman ya. Nah, untung kita kasih log itu jadi lebih enak ya. Kita bisa tahu mana aja yang yang tidak masuk ya. Terus T50. Oke, coba kita show running config. Oke, sudah benar. Coba kita show IP load. Oke, sudah ya. Coba kita cek di sini. Oke, sudah bertukar informasi ya. Lalu kita lanjut ke router 4. Kita enable conft, kita kasih hostname boleh, router 4, kita masuk ke INT 0/0/0, dia ke kiri berarti IP at 172.16.12.2 ya, 255.255.255.0 no shutdown, dia langsung up. Oke, satu dia ke kanan ya, satu ini satu ke kanan berarti 7.1. kita ubah saja di sini 7.1 shutdown, lalu kita masuk ke 2 itu ke atas berarti 3.2.
3.2. Nah shutdown udah masuk up, kita masuk 3 itu dia ke bawah. Kita cek bawah itu berapa, 11, berarti dia 11.1. masuk ke sini lagi ya, 11.1. Nah, shutdown, lalu kita masuk ke G00. G00 itu dia sini ya, berarti 61 62 salah. Oke, karena 61 tadi udah ya, 62 172 116 ya, 662. No shutdown, lalu kita masuk ke G01 itu 12, berarti 12.1 no shutdown. Kita exit, lalu kita masuk ke router OSPF 1, kita kasih router ID 114, lalu kita kasih log, lalu kita kasih network 172.16.2.0, wildcardnya area 0 2, terus ada 3 ya, 2 3, terus 6 7 6 7 11 12. Duh, 6 7 11 12. Nah, jika sudah full itu berarti dia sudah bertukar informasi dengan router ya. Nah, tadi sudah kita kasih ID ya. Nah, jika nanti kita show IP route, maka akan kelihatan ini show IP. Nah, ini ini ya sudah, berarti dia sudah kenal ya OSPF ya, OSPF. Lanjut ke 5, kita enable kita kasih hostname dulu aja, hostname router 5 INTG 0. kita geser dulu ke kiri, berarti 7.1 ya, 16.7.1 255.255.0. lalu kita enter 7.1 7.2 salah 7.1 kan udah ya, 7.2 shutdown. Nah, oke, 01 itu ke kanan, bentar, oke 01 itu kemana dia ini, ke kanan atau ke kanan. Kita agak ini aja, berarti 10.1 ya, 10.1 no shutdown. Kita masuk ke kedua itu ke atas, berarti 82 no shutdown. 83 itu di ke bawah, aduh salah 3 itu 15 ya, 15.1 no shutdown. Nah, lalu kita masuk ke G00 itu 5, berarti 5.2 no shutdown. 01 di 13, berarti 13.1 no shutdown. Bener ya. Oke, lalu kita exit, kita masuk ke router OSPF 1, kita kasih router ID 1115, kita kasih log, kita kasih network 172.16.2.0,
titik berapa dia, 7 ya, mulai dari 5 dulu kita masuk ke dari yang terkecil. Sebenarnya tidak masalah ya mau dari terbesar atau terkecil, bebas ya sebenarnya, tapi saya berurutan agar kita enak untuk manajemen ya. Kalau misalnya ada error jadi ketahuan. 5 7 8 7 8 10 13 15 ya. 10 13 sama 15 kita write memory, masuk ke router 6 di sini. Nah di sini menggunakan OSPF dan BGP ya. Di sini IP-nya kita pakai IP kelas A aja ya, kita pakai 50.0 titik 0 titik 0 aja ya. Oke, kita conft intg, salah, kita kasih hostname dulu aja, hostname router 6, lalu kita kasih intg interface g0 kita kasih IP berarti 92.1 IPN 172.16.9.2 255.255.255.0 no shutdown 01 10.2 no shutdown. Nah, di sini kita masuk ke titik 2. Nah, di sini kita menggunakan IP ini saya 50 saja, 50.0.1.1. lalu kita enter no shutdown, kita masuk ke 23. Jadi di sini 2.1 ya, no shutdown, exit, kita masuk ke router OSPF 1, kita kasih router ID nya 6, kita kasih log, lalu kita masukkan networknya ya, 72.16.9.0 0.255 area 0 9 udah, sekarang 10. Nah di sini agar OSPF dan OSPF dan BGP bisa saling bertukar ya, kita harus memberikan akses ya. Nah caranya kita ketik redistribute. Nah di sini bisa kita lihat kita bisa meredistribute mulai dari BGP yang connect, terus XRP, metric, OSPF, RIP dan static. Nah, di sini karena kita OSPF kita akan meredistribute BGP ya, BGP. Tanya, nah dia akan memasukkan sistem number. Nah, satu sistem number itu yang ini nih ya, autonomous system ataupun jika biasanya AS ya gini ya, autonomous sistemnya kita pakai 1 2 3 4 5 1 sampai 5 kali. Nah lalu di sini kita ketik metric type, metric type ya, METRIC. nah metric type, nah, di sini dia ada metric 1 dan metric 2. Nah di sini kita menggunakan metric 1 saja ya, jadi kita menggunakan metric 1 semuanya harus menggunakan metric 1 ya. Oke, detek tipe 1 lalu subnet. Karena di sini sudah
Jadi jadi OSPF sudah mengizinkan BGP agar dia bisa terhubung. Nah, lalu kita akan mengkonfigurasi BGP-nya. Caranya sama ya, router BGP. Nah, di sini kita masukkan AS-nya ataupun autonomous systemnya 1 2 3 4 5 ataupun ID-nya lah, kita bilang seperti itu. Nah, lalu BGP juga punya log, cara kayak gini. BGP log nah, neckborn change. Nah, yang maksudnya neckborn change itu, neckborn itu satu tangganya ya. Di sini ini neckbornnya seperti itu maksudnya, neckborn change. Nah, lalu di sini kita kasih no synchronization, maksudnya tuh pesan itu tidak perlu diverifikasi secara terus menerus ya, jadi pesan itu bisa langsung lewat saja seperti itu tanpa perlu verifikasi. Nah, kita kasih networknya itu tadi dari 50.0.1.0 ya. Nah, lalu di sini berbeda dengan OSPF, nah, kita menggunakan max ya, max berarti 255 subnet max ya. 255, ada satu lagi yaitu 2. Nah, lalu di sini kita harus kenalkan neckborn-nya ya. Dia seperti OSPF, dia kalau OSPF bisa mandiri ya, bisa otomatis, kita hanya perlu memasukkan area dia OSPF 1, OSPF berapa dan area berapa. Nah, BGP itu kita harus masukkan neckborn-nya ataupun tetangganya seperti itu. Oke, lalu kita masukkan neckborn, kita masukkan IP-nya ya, itu 50.0.1.2. Nah, karena di sini 1.1 berarti ini 1.2. Nah, lalu di sini kita kasih remote as itu maksud tadi yang autonomous system itu remote as berapa. Nah, di sini remote asnya kalau tangga network 1 berarti 22 dulu ya, 1 2 3 4 5. Nah, begitu juga di sini, berarti di sini 2.2 untuk remote asnya, di sini 2 terus 3. Oke, jika sudah, lalu kita kasih redistribute agar OSPF bisa lewat di BGP. Distribute OSPF. Nah, OSPF 1 kita kasih ID OSPF-nya. Kita end, write memory. Nah, sudah selesai. Begitu cara konfigurasi BGP. Oke, kita lanjut konfigurasi lagi di bagian OSPF. Itu dia enable config, kita kasih hostname router 7, lalu kita masuk ke interface-nya intg 0 0 0. Oke, kita cek dulu. Oke, 00 itu ke kiri, IP 16 berarti 172.16.16.1 ya, 255.255.255.0. 255 kita pakai 2 saja ya, jangan 1. Jadi kita menggunakan di sini ini adalah 1 di sini 2 ya, sama seperti di atasnya ya. Oke, lalu kita no shutdown. Oke, kita masuk ke intg 011, kita kasih IP 14 ya, dia berarti 14.1. kita enter no shutdown 2 itu udah ke bawah, berarti 18.1. no shutdown 3 itu ke atas, tadi 11 berarti 11 tadi udah 11.1 ya, berarti sekarang 11.2 no shutdown masuk ke 00 itu dia ke bawah ya, berarti 19.1 no shutdown kita masuk sini berarti 13.2. no shutdown. Oke, kita exit, kita masuk router OSPF 1, kita kasih router ID 7 ya, lalu kita kasih log, lalu kita kasih network 172.16.16 ya, titik 16 kita titik 1 dulu ya, kita pakai drop kecil 1 tuh tadi yang
kosong atas ya, 30 ini 030. Wildcardnya area ini kurang, area 0 kita kasih 11 berarti 13 14 16 lalu 18 dan 19. 18 lalu jadi 18 ya. Aduh, salah. Jadi kita 0. 16 sudah. 16 18 belum. 16 18. Dari sini kita harus teliti ya untuk masalah-masalah network ini masalah sepele, tapi jika sudah di akhir sangat-sangat merepotkan ya, karena di sini ada banyak router yang harus kita konfigurasi seperti itu. Oke, kita masukkan ke sini, enable, kita konfigurasi terminal, lalu kita kasih hostname, router berapa, 8, kita masuk INTG 000 ke kiri berarti 14 ya. IP at 172.14.14.2 no shutdown. Kita masuk ke 01 ke kanan berarti 231 no shutdown. Masuk sini ke bawah berarti 221 ya, 221 masuk down, lalu kita masuk ke 3. Nah 3 ini dia ke atas berarti dia 15.2 karena 15.1 sudah dipakai di atas ya. 15.2 masuk down, kita masukkan itu 01, dia ke bawah berarti 20.1 ya, 20.1 masuk down, kita masuk ke sini berarti 12.2 ya, masuk down. Oke, lalu kita exit router OSPF 1, router ID-nya 8, kita kasih log, kita kasih network 172.16, dan yang terkecil di 2 ada 12 0.255. Salah wildcardnya ya, area 0 12 berarti sekarang 14, lalu ada 15, lalu ada 20, hmm. 20 ada 22 sama 23 ya, 22 dan 23. Oke, kita exit ya, kita end saja, kita balik memori. Oke, selesai. Kita konfigurasi router 9, kita enable enable konfigurasi terminal, kita kasih hostname-nya router 9, lalu kita masuk ke interface ke 0, ini gen 00 dulu sepertinya ya, bagian kiri ke arah server. Oke, benar. Kita kasih IP add-nya di 2020 ya, 20.0.0.1, lalu sini 255
255.255.255.0 no shutdown. Oke, itu sudah up. kosong IP nya itu 16.72.16.1 no shutdown. Kita masuk dulu 17.1 ya, no shutdown. Jika sudah kita exit, kita kasih router OSPF 1, kita kasih router ID 111.9, kita kasih log, lalu masuk ke networknya 172 20 ya, tadi 20 lalu masukkan wildcardnya area 0. Di sini kita masukkan terlebih dahulu 172.16.16.0 baru 17. Sudah kita end, kita write memory. Nah, biarkan dia mempelajari secara otomatis ya, mempelajari router lain ataupun rute-rutenya secara otomatis. Oke. Kita hostname dulu aja, host router 10 intg 0/0/0, lalu itu ke kiri berarti 17.16.17.2 ya, 25.0 shutdown. Oke, 01211 21.1 shutdown. Kita masuk INT 2 itu ke atas, kita masuk IP at 172.16.18.2 255.255.255.0 2 no shutdown. Ya, langsung up, terakhir G00. Nah, di sini kita kasih IP-nya 172, di sini kita kasih 20 no shutdown. Oke, sudah up. Sebentar kita cek dulu, benar kita end, lalu kita write memory, kita close. Lupa maaf, kita belum konfigurasi OSPF nya ya, lupa. Router OSPF 1, kita kasih router ID nya 11110, kita kasih log, kita kasih network 172.16.17.0 123.255 ada 17, ada 18, 20 sama 21, 20 dan terakhir 21, lalu kita end, baru kita write memory. Nah, dia sudah membaca ya, otomatis nih sudah full, berarti tandanya dia sudah bertukar informasi dengan router 9 ya, dengan ID ini ya tadi. Nah, cara otomatis berbeda dengan BGP ya. Kalau BGP kita harus mengenalkan networknya dulu. Kalau kita kasih router, kita kasih hostname-nya dulu, hostname router 11. Sebentar kita geser biar kelihatan networknya. Oke, kita kasih intg 0/0/0. Nah, di sini IP at 172.16.21.2 21.2.255.255.255.0 no shutdown. Nah, jika sudah, kita masukkan lagi ke G01 di kanan ya, berarti di 241
3.1 no shutdown. Oke, masuk ke 02 itu ke atas ya. 02 222 titik 2 no shutdown. Terakhir 00 dia 19 berarti 19 2 shutdown. Oke, sudah hijau, kita exit, kita kasih router OSPF 1, kita kasih router ID 1, kita kasih log, kita kasih networknya 172.16. berapa aja ini, 16 19 ya, 19 21 22 24 19.0.123.255 area 0 19 21 22 dan terakhir 24. Oke, kita end, kita pair. Oke, selesai. Terakhir di region 1 ya, kita enable, kita stay, kita kasih host router 12. Oke, kita masuk INTG 0.0.0.0 IP at 172.16 23.2 255 benar ya, 232. Kita enter no shutdown. Oke, sudah up. Lalu kita kasih di sini berarti di 242 no shutdown. Oke, change to up 2. Kita kasih IP di sini berarti di 52 itu ke kanan, berarti 54 ya. 4.1 IP nya kehapus, IP add, kita no shutdown 0203 4 berarti 03 itu ke atas, berarti 3 INTG 100 dia ke bawah. Jadi di sini dia 5.1 ya. No shutdown. Oke. Nah, ini sama seperti router 6 ya. Kita akan konfigurasi OSPF dan BGP. Oke, kita masuk ke OSPF dulu ya. Router OSPF 1, kita kasih router ID-nya 111.12. Lalu kita kasih log, lalu kita masukkan networknya 2.16.23.0 123.255 area 0. Ntar kita cek bener ya, 23 dan 24 terakhir 4. Lalu kita masukkan redistribute BGP, berapa BGP di sini, 1 2 BGP. Lalu kita kasih metric type, berapa dia, metric type 1 ya. Aduh, hapus ya. Redistribute BGP 1 2 3 4 metric type 1 subnet. Oke, jika udah kita exit, lalu kita masukkan router BGP, kita masukkan AS nya, lalu kita kasih BGP log, lalu kita kasih no synchronization ya, jadi nggak ada sinkronisasi.
Lalu kita masukkan network terlebih dahulu ya. Ada 3 network di sini, berarti 50.0 titik, kita berurutan saja. Max 255 255 255.0 345 ya, 3 4 dan terakhir 5. Baru kita kasih neckbone itu ke kanan dulu ya, ke atas dulu aja. Kita berurutan neckbone berarti 3.2 ya, berarti 50.0.3.2. lalu kita kasih remote as itu 1 2 3 4 5, oke, 2 ya. Lalu kita kasih sini 4 itu dia di sini 1 2 3 4, oke. Yang terakhir 5, dia 60.000 ya, 1 2 3 4, oke. Jika sudah, kita kasih redistribute SPF 1, oke. Kita end, lalu kita where, oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan konfigurasi region 2 ya, kita cek dulu. Oke, kita akan lanjut di region 2. Kita geser, ada salah, dia tadi kita 16, sekarang 17 ya, oke. Di sini kita langsung konfigurasi. Sebentar ini kalau nggak mau, oke, kelihatan ya. Kita enable, lalu kita kita kasih hostname, bisa hostname router berapa dia, kita samain saja 1.2, lalu kita masuk int g0 IP at 172.17 ya, di 1.1. Nah, lalu 255.255.0 no shutdown, kita masukkan lagi IP at 111, salah, benar 111, berarti dia ke bawah 2.1 no shutdown. Kita masuk 2, lalu sini kita kasih IP nya 50.0.1.2 no shutdown 3, berarti dia 3 juga di sini, 3.2 ya, no shutdown. Oke, sudah up, kita exit. Nah, kita konfigurasi OSPF terlebih dahulu ya. Router OSPF 1, kita kasih router ID nya, kita kasih 222221, kita kasih log dulu. Jika sudah, langsung kita kasih networknya 172.1.11.123.255 area 0. Oke, di sini 2 area 0 juga, lalu kita kasih redistribute BGP 14.1.2.3.4.5 metric type 1 subnet. Oke, kita exit, kita masuk ke router BGP 123.4.5, lalu kita kasih BGP log, lalu kita kasih no synchronization, lalu kita kasih network terlebih dahulu. Networknya itu ada 50.0.1.0, lalu max 255.255.255.0, kita enter, lalu masuk sini 3 ya, 3, lalu kita kasih neighbor berapa dia, 50.0.1.2 ya, 1.1. Jika sudah, kita kasih remote trustnya dia 111 ya, 1 2 3 4 5. Oke, sudah up.
Oke, lalu kita ganti di sini 3. Remote asnya itu berapa dia di sini? 1 2 3 4. Langsung up. Nah, ketika sudah up ini berarti sudah benar. Lalu kita kasih redistribute OSPF 1 agar OSPF bisa melewati PGP. Oke. Lanjut, kita konfigurasi lagi di sini. Kita enable, kita conft, kita geser, kita kasih hostname, router berapa 2.2, kita kasih ntg 0/0/0 IP at 172.17 titik 1.2.255.255.255.0 new shutdown. Oke, up 1 ke kanan berarti dia 4.1 ya, 17.4 oke, no shutdown 2 itu ke bawah berarti 3.1 salah. Nah, 3.1. Nah, jadi jika kita memasukkan IP yang sama di interface yang berbeda tapi masih satu router, nah dia akan terjadi overlap ataupun saling timpah ya. Jadi tidak bisa menggunakan IP yang sama pada satu router di interface yang berbeda tapi terhubung di satu router ya. Oke, terakhir 3 berarti dia 51. Oke, 51. Oh, bukan terakhir, masih ada satu lagi, lupa. 00 dia 5. Berarti di sini dia 17. 5 1. Oke. No shutdown. Oke, kita exit. Kita kasih router OSPF 1. Enter, kita kasih router ID 2222. Benar 2222. Kita kasih log change, lalu kita kasih networknya 172.17 titik berapa, jadi ada 1.0.1.2.3.255 area 0, ada 1 3 4 5 dan 50. Oke, kita end, lalu kita WR. Nah, oke, selesai. Lanjut lagi, kita enable konfigurasi terminal. Kita kasih hostname itu router 3.2, lalu kita kasih ntg ke 00, kita itu dia ke kiri berarti 4.2, IP at 172.17.4.2.255.255.255.0 no shutdown. Oke, stop 1 dia ke kanan ya, berarti 9.1. No shutdown 2 itu ke bawah berarti 8.1. 3 itu ke atas berarti 5.1.1. 1 shutdown. Oh, itu belum
2 belum kita aktifkan ya, no shutdown. Nah, terakhir 00 itu 6, berarti 6.1 no shutdown. Kita exit, kita kasih router OSPF 1, router ID titik 3, kita kasih network, kita kasih log dulu lupa log, kita kasih network, berapa networknya, 2.17, dari yang terkecil ada 4.0 255, area 0 6, lalu ada 951 ya. Oke, selesai. Lanjut. Enable konfigurasi terminal. Berapa ini dia? Oke. Kita kasih hostname dulu. Host router 4.2. INTB 1, 2, 3. Lalu kita kasih IP 172.1.2.255.255.255.2.0. Kasih shutdown. Masuk. Titik 1 no shutdown. 2 dia ke atas, titik 2. No shutdown 00. Pak 0 dulu. 6.1.6.2 ya. 3 belum dia. 3.0 itu dia 11. 11.1 no shutdown. Lalu kita exit. Belum. 2. Nah, ketinggalan 1. 12.1. Kita kasih network 1.16 titik berapa nih dia, ada 2, 3, 2, terus 3, terus ada 6, ada 7. 6, ada 7, ada 11, ada 12. Kita kasih N. HR. Interface. Kita kasih hostname router 5.2 3.0 IP at 172.17.7.2 255.255.255.0
Oke, kita enter no shutdown, kita kasih ini satu kanan 10.1 no shutdown, 2 itu ke atas berarti 8.2 no shutdown, 3 itu ke bawah, kita kasih di sini 15.1 nah shutdown. Lalu ini kita kasih ke 00 berarti dia 52 ya, 5.2 no shutdown. Oke, 01 13 berarti 13.1 no shutdown. Kita exit rotor SPF1 F1 router ID 234 log 172.16.17.5.0 area 0 5 7 8 7 8 ya. 8 10 13 15 salah 13 13 terus ada 15 NWR show R, coba kita show running config, benar ada 5 7 8 10 13 15 oke 15 oke benar. Oke, aduh salah. Iya host INTG 0/6 2.17.9.2 masukkan masukkan lima 2.1 masukkan lima 3.1 masukkan, kita masukin semuanya ke SPF router SPF1 router ID 222.6, kita kasih log, kita kasih network 172.17.9.0 23255 area kurang titik area 0 10
52 53 sudah benar. Oke. And where lanjut sini. IP add kasih ya ada terlanjur IP add berapa dia coba kita cek dulu 16 ya 172.17.16.1.2 shutdown 01 ke kanan 14 2 itu dia ke bawah 18 dong. Oke. Shutdown 3 11 2 ya. Kosong 19 1 13 2 titik 7 kita kasih lock. Sebelas 13 16 18 19 ya 16 ya 14 dulu 14 baru 16 18 terakhir 19 NWR. Oke. Router 7 di region 2 sudah. And host dapat titik 2 INTG 0 14 1 231 ini.
Oh, G01 udah. Di sini udah belum ya? Salah ini nih. Salah. G02 malah. TNTG. No IP berapa nih, kita copy aja. G02 malah ini. Pantesan dia nggak mau tadi. Shutdown 01. Nah, udah hijau. Oke, kita exit. Kita masuk ke router SPF 1, router log ID 2228. Kita kasih log, baru kita kasih 7 network 172.17.12.0. Area 0 12 sudah 14 15 20 ya. Oke, masukkan di sini. IP 172.17.16.1.255. Nah, shutdown hijau. Satu pada 17. Nah, shutdown 2 itu dia 4. Pada titik 2 ya, karena tadi kan satu yang di ujung. Tiga ke atas. T2.2. kosong. Titik 1. Exit router space 1, router ID log 2.17 titik berapa dia, ada 16. Konsultan kita kasih redistribute PGP berapa dia, 2 1 2 3 4. Metric type 1 subnet. Kita exit, kita masuk ke router PGP 21234. router PGP kita kasih
PGP lock, bisa kita kasih no synchronization, kita kasih network 50.0.2.0 ya, max 255 2 4 sama 6. Kita kasih neckbone 50.0.2.1 dulu ya, lalu kita kasih remote as 1 2 3 4 5. Oke, sudah up. Kita rubah lagi di sini 41 ya, 41 berapa dia, 1 2 3 4. Oke, benar. Dia di sini 6 2 di 60.000 6 1 2 3. Kita redistribute SPF 1. Oke, selesai. Lanjut, kita enable OT INT G0/0/0 IP. Kita kasih IP at 172.17.255.255. Salah. Bener ding, 255. Kita benar. No sudah. 1 kita kasih IP nya itu berarti dia 211 ya, 211 sudah. 2 itu ke atas berarti 18.2. Sudah. Terakhir 00, berarti di sini 22 ya, 20.2 no sudah. Jika sudah berarti ada 4 yang terkoneksi ya, kita exit router SPF 1, router ID nya 2222 10. Kita kasih log, kita kasih network 172.17.17.0 123.255 area 0 17 18 20 sama 21 ya. Nah, selesai. Oke, tulis 4 aja ya. Oke, kita masuk ke router 11. Kita buka CLI, enable conft int G0 IP at 172.21.2.25.0 sudah. 1 itu dia ke sini 241 24.1 222. Jumps 2 no shutdown. Oke, kita exit router SPF 1, router ID nya 11, kita kasih log, kita kasih 72.17.19 ya,
192122. Oke. Coba kita cek. Oke. N WR ya. Ada 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke. Di terakhir bagian ini kita enable conft intg 0/0/0 IP at 172.17 titik berapa dia di situ 232 ya. Shutdown oke. Dua itu dia 551. Lima empat satu. Terus SP1 3,24 4,55. Oke, terus kita kasih di sini IP ya. Oke. IP-nya 10.0.0. Berapa kita pakai di sini? 10 aja ya. 255.0 1. Nah, ini kita copy IP-nya, kita ke service, kita ke DNS, kita tulis di sini ya, namanya.com. Oke, kita paste, kita add, lalu kita on. Lakukan juga di tri.com ya. 10 berarti 20, ini sama juga. Ke DNS kita kasih name-nya tri.com, IP-nya 20, kita add, kita on. Nah, untuk di DNS ya teman-teman, untuk DNS kita memasukkan semua server ya nanti. Jadi ini adalah anggap saja server public ya, seperti server public. Jadi contohkan di sini, saya kasih IP dulu ya, 20.0.0.10.0 1. Oke, kita ke service, kita ke DNS, kita DNSP ya, DNSP public 2.com saja. Oke, kita paste di sini, kita add, kita on. Kita lakukan juga langsung pada di sini ya. Tadi dia pakai 10 berarti 20. Oke, jika sudah ke service DNS DNSP1.com. Kita on. Nah, di sini. Jadi di sini kita juga harus memasukkan DNS yang ada web server ya.
yang ada pada area sini ya. Jadi nanti kita masukkan 3 server di sini juga ya. Karena server ini adalah server public. Sedangkan di sini tidak perlu kita masukkan karena di sini ada server PAM. Maksudnya itu dia adalah server private milik instansi ataupun suatu perusahaan. Nah, untuk server farm itu adalah server yang bisa diakses seluruh orang di perusahaan tersebut. Jadi perusahaan itu memiliki sebuah server publik yang bisa diakses semua orang. Nah, kalau server farm itu hanya bisa diakses oleh internal saja seperti itu. Jadi di sini kita masukkan juga, tadi kita masukkan yet.com ya, yet.com, kalau masukkan IP-nya dia 1010 tadi ya, net.com, lalu kita ganti di sini tri.com, IP-nya di 20. Oke. Nah, lakukan juga di DNS public 2. DNS P1 20 lalu di tri.com 10.0.0.20 ya. Lalu kita ganti iet iet 10. Oke. Nah, nanti cara kerjanya ketika ada klien ingin mengakses server ya, yang kita close. Oke. Ketika misal PC0 ingin mengakses ke tri.com, nah dia kita nanti masukin salah satu DNS ini ya, IP-nya dari DNS 2 sini. Jadi kita masukkan misal DNS 2. Jadi dia nanti request seperti ini. Dia jalan keluar ya, ini kan NAT, dia keluar, lalu jalan-jalan ke sini. Nah, dia ke DNS server public dulu, entah itu public dulu atau public 1. Nah, baru di public 2 ini ibarat dia tempat untuk bertanya ya, ruang informasi, ditanya server, lokasi server tri.com di mana? Oh, di sini. Nah, dia nanti dikirim lagi ke sini. Nah, baru dari situ baru bisa mengakses seperti itu. Begitu juga ke server yang lainnya. Jadi dia ke server public, ke DNS public dulu. Nah, baru dari DNS server public baru diarahkan ke server yang dia tuju seperti itu. Karena jika kita pencet di PC, di desktop, di config, kita hanya bisa memasukkan satu DNS server ya, satu IP DNS server. Nah, sedangkan di sini untuk DNS itu ada banyak. Nah, jadi kita kumpulkan semua di sini. Nanti kita bisa mengakses menggunakan satu public 1 atau public 2 seperti itu. Baiklah, cukup sekian dulu konfigurasi. Jadi di part ini saya hanya mengkonfigurasi 4 server, yang berikan konfigurasi 4 server dan juga OSPF, BGP dan juga OSPF lagi ya di region 1 dan region 2. Nah, untuk video selanjutnya saya akan konfigurasi NAT overload pada PT client ya. PT client itu pun punya institusi di sini ada 4. Dan juga nanti sekalian saya akan konfigurasi di bagian data center, di bagian public server dan juga server farm. Oke, cukup sekian dulu part saat yang ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.